Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan pengharapan iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, surat 1 Yohanes tampaknya ditulis dalam rangka mendorong jemaat agar tetap teguh berpegang pada kebenaran bahwa Yesus, Anak Allah, adalah sungguh-sungguh manusia dan benar-benar menumpahkan darahnya untuk menyucikan manusia dari segala dosa. Ada anggota jemaat yang secara keliru menganggap bahwa Yesus kelihatannya saja seperti manusia, tetapi sebenarnya dia adalah makhluk rohani. Ada juga yang beranggapan bahwa kehidupan rohani itu lebih penting daripada kehidupan moral, dan pengetahuan rohani itu lebih penting daripada kaidah-kaidah moral. Kaidah-kaidah moral itu hanya berlaku pada orang-orang yang hanya mampu melihat kehidupan secara fisik saja. Dan orang-orang yang hidup secara rohani, mereka merasa bahwa mereka itu telah dilahirkan kembali secara rohani. Hal tersebut membuat mereka tidak mungkin lagi berbuat dosa, sehingga tidak ada dosa yang perlu diakui. Kondisi inilah yang kira-kira terjadi atau dihadapi oleh penulis pada waktu itu, saudara. Itu sebabnya penulis memperingatkan bahwa di waktu-waktu terakhir seperti sekarang ini, telah banyak sekali bangkit antikristus. Meskipun mereka berasal dari golongan orang percaya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kelompok orang percaya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk di dalamnya, niscaya mereka sudah atau tetap bersama-sama dengan orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara, penulis mengingatkan bahwa orang Kristen harus tetap waspada di waktu-waktu terakhir karena banyak sekali ajaran palsu yang bermunculan. Para pengikut Kristus yang sejati, yang disebut anak-anak Allah, itu diminta untuk tidak membiarkan musuh-musuh mereka menyesatkan mereka. Anak-anak Allah hendaknya hanya mendengarkan bimbingan Roh Kudus saja, satu-satunya guru dan kekuatan pemberi kehidupan bagi mereka, supaya mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Anak-anak Allah yang sejati percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia dan Dia sungguh-sungguh anak Allah. Selain itu, anak-anak Allah yang sejati adalah orang-orang yang juga taat kepada Allah dan saling mengasihi. Hanya orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar manusia dan yang juga mengasihi sesamanya, merekalah yang memiliki kehidupan yang kekal. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang anak perempuan kecil tinggal di gang belakang yang gelap di daerah kumuh di London. Anak tersebut memenangkan hadiah dalam perlombaan bunga. Tim penilai bertanya, bagaimana bunga itu bisa hidup di tempat yang tidak mendukung, yang gelap dan sebagainya. Si anak menjelaskan rahasianya. Ada secerca cahaya matahari masuk ke gang, dan ketika cahaya itu muncul, dia meletakkan pot bunganya tepat di cahaya itu. Kemudian ketika cahaya itu bergerak, maka dia pun memindahkan bunganya itu, sehingga bunga itu tetap terkena matahari sepanjang hari. Saudara, kita terus diingatkan agar senantiasa mengarahkan hidup kita kepada Kristus, Sang Cahaya sejati itu. Dialah sumber kebenaran yang menuntun kehidupan kita. Jangan tergiur dengan rupa-rupa keadaan yang tampaknya bagus, yang tampaknya mudah, yang tampaknya menggiurkan. Kristus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Barang siapa percaya kepadanya dan berjalan di dalam terangnya, maka ia akan beroleh selamat. Itu sebabnya saudara, apapun kondisi yang menghalangi kita saat ini, betapapun sulitnya situasi kita untuk kita bersyukur, meskipun tidak ada alasan untuk percaya sekalipun,
Tetaplah kita mengaktifkan iman percaya kita. Cari dan berjalanlah terus di jalannya, maka kita akan hidup. Saya percaya Roh Kudus senantiasa menyertai dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa berpegang teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Biarlah kami hidup oleh karena kebenaran yang dari Tuhan saja. Kami tidak diombang-ambingkan, kami tidak digoyahkan oleh rupa-rupa keadaan di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.